Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara tentang matriks. Terutama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Kita akan mulai pembahasan dengan ini. Kita sudah tahu kemarin prediksi populasi di masa lampau. Untuk memprediksi jumlah populasi di masa yang akan datang, matriks model dapat digunakan untuk menentukan populasi, tapi juga dapat digunakan untuk menentukan populasi di masa lampau. Contohnya ini misalkan matriks modelnya ini untuk suatu spesies ini adalah ini. Artinya kalau misalkan ini adalah A T plus 1, B T plus 1 itu sama dengan ini dikali dengan AT dikali AT BT gitu kira-kira ya. Kalau diberitahukan AT plus 1 dan BT plus 1-nya, tentunya saya bisa menyelesaikan bagaimana cara mencari AT BT-nya. Misalnya saat ini jumlah populasinya 100 dan 150, berapa jumlah populasi sebelumnya. Jadi diketahui adalah 100, 150, ini AT plus 1 dan BT plus 1, saya mau mencari AT dan BT-nya. Tentunya ini adalah masalah bagaimana saya menyelesaikan dua buah persamaan linear, yaitu 0,8x tambah 1,2y 900 dan 0,6x ditambah 0,5y 950. Tentunya banyak metode yang bisa kamu pikirkan, terutama dari SMA dan SMP kamu sudah tahu kamu bisa menggunakan matriks, yaitu untuk mencari ini adalah kalau misalkan ini adalah G, maka XY-nya itu adalah G inverse dikali ini. Atau kamu juga mungkin biasa menggunakan dari cara SMP menggunakan eliminasi substitusi. Atau mungkin kamu bisa melakukan dengan cara-cara lainnya. Nah, oke ya. Jadi yang kali ini akan kita bahas yaitu tentang bagaimana menyelesaikan ini. Yang kita maksud adalah bagaimana menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Maksudnya persamaan linear yang bukan hanya terdiri dari satu, tapi lebih dari satu persamaan. Makanya kita akan sebut sistem persamaan linear. Oke ya. Sistem persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial biasa yang lebih dari satu persamaan. Sistem persamaan beda yang lebih dari satu persamaan. Sistem persamaan linear yang lebih dari satu persamaan. Mari kita masuk. Nah, oke ya. Oke, nah ini adalah sistem persamaan linear secara umum. Misalkan saya punya n buah persamaan dan ada m buah variabel. Secara umum, SPL sistem persamaan linear itu jumlah variabel dan jumlah persamaannya itu tidak harus sama tentu ya. Tidak harus sama. Nah, ini kita mau lihat yang sama dulu ya. Yang sama dulu, yang tidak sama kita lihat belakangan. Ini adalah contohnya. Saya punya ini. Dan punya ini. Nah, mencari solusi adalah apa? Mencari X1, X2, X3 yang memenuhi persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Itu yang namanya solusi. Oke ya? Sama seperti X tambah Y sama dengan 1. 1,1 apakah solusi dari X tambah Y sama dengan 1? Bukan, karena begitu saya substitusi, dia tidak memenuhi. Dan cara yang sama untuk mencari solusi itu saya mencari X1, X2, X3 yang memenuhi, bukan hanya persamaan pertama, tapi persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Dan cara yang sama, persamaan pertama, kedua, ketiga. Kalau yang ini hanya dua persamaan, X dan Y yang memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua. Ini adalah solusi. Tentunya kamu bisa mengecek dengan mudah bahwa ini adalah solusi pada contoh pertama. Coba kamu lakukan sendiri ya, tinggal kamu substitusi apakah memenuhi persamaan pertama, memenuhi persamaan kedua, dan memenuhi persamaan ketiga. Kalau dipenuhi tiga-tiganya, dia merupakan solusi. Kalau satu saja tidak dipenuhi, artinya dia bukan solusinya. Oke. Nah, untuk kita melihat dulu pertama kali adalah persamaan sistem persamaan linear dengan dua variabel dengan dua peubah. Dua variabel dan dua persamaan. Seperti ini ya, dua variabel dan dua persamaan. Nah, di SMP mungkin kamu juga sudah tahu, mau mencari solusi ini identik dengan mencari titik yang ada di sini, juga titik yang ada di sini. Padahal kamu tahu persamaan pertama ini adalah persamaan garis. Ini adalah persamaan garis. Jadi melihat solusi dari ini adalah mencari titik yang memenuhi titik ini, yang memenuhi garis ini, dan juga ada di garis ini. Titik yang ada di garis ini dan juga ada di garis ini. Tentunya artinya kita mencari apa?
titik potong. Titik potong, kita mencari titik potong. Jadi, oke ya, dalam kasus ini pertanyaannya ada berapa banyak titik potong yang bisa saya cari kalau saya punya 2 buah garis. Tentunya kemungkinannya adalah berpotongan di satu titik, jadi saya punya satu titik potong berkenaan dengan satu solusi dari ini. Atau saya tidak mempunyai titik potong, artinya tidak mempunyai solusi. Tidak mempunyai solusi. Tidak ada titik yang ada di garis merah, juga di garis biru. Tidak ada solusi. Tapi saya juga punya tak hingga banyaknya solusi. Tak hingga banyaknya solusi. Oke ya, kalau kedua garis ini itu adalah sama. Kedua persamaan ini adalah sama. Ini dengan cara mudah kamu tahu ya, karena ini adalah kelipatannya. Ini ada kelipatannya, maka sama. Ini kelipatannya, tapi ini konstantanya beda. Kalau dia kelipatannya, ini harus 1 juga. Tapi ini kelipatannya, ini -3. Artinya saya punya garis yang paralel. Paralel kan ditentukan oleh kemiringannya, angka koefisien dari sini ya. Kamu sudah tahu. Jadi secara umum, ketika saya punya SPL 2 variabel dengan 2 persamaan, saya mempunyai 3 tipe. Saya mempunyai 3 tipe. Bisa saya punya satu solusi, bisa saya punya tidak ada solusi, bisa saya punya tak hingga banyaknya solusi. Kira-kira seperti itu ya. Dengan cara yang sama nanti di sistem persamaan linear yang lebih umum, dengan n buah persamaan, dengan m buah variabel, maka saya juga akan mendapati kasusnya hanya mungkin 3 ini, dan tidak ada yang lain. Ya. Oke. Nah, SPL disebut konsisten bila memiliki solusi. Tidak konsisten kalau tidak memiliki solusi. Jadi dalam kasus ini hanya ini yang tidak konsisten. Yang ini konsisten dua-duanya. Ini konsisten dengan satu solusi, ini konsisten dan tak hingga banyaknya solusi. Oke ya? Oke, ini diskusi kamu coba sendiri. Nah, representasi SPL dalam bentuk matriks lengkap adalah ini. Kadang-kadang kita tulis dalam bentuk augmented matrix atau matriks yang diperluas. Ditulisnya dalam bentuk ini. Ini tidak ada tanda panah, maaf ya. Jadi cuman A11, A12 hanya koefisien dari semuanya. Tapi jangan lupa dia harus mengikuti urutannya. Ini koefisien dari X1, koefisien dari X2, koefisien dari X3, koefisien dari XM, dan ini adalah konstan terakhir. Oke ya, ini yang kita sebut namanya matriks yang diperluas. Ada yang mengatakan matriks lengkap SPL. Ya boleh lah, boleh. Oke ya, jadi saat kita melakukan substitusi eliminasi, sebenarnya kita mau mencari solusi dengan cara yang seperti apa? Sebenarnya yang dilakukan adalah ini. Saya mau membuat dia menjadi matriks segitiga atas. Selanjutnya, kalau saya sudah menjadi segitiga atas, saya punya 5x4 sama dengan -10. Berarti x4-nya sama dengan -2. Saya bisa substitusi ke atas lagi. Jadi -2 kali -2 adalah 4. Berarti x3-nya sama dengan -1. Dari sini saya punya x3, saya punya x4, saya bisa dapatkan x2. x2 saya tahu, x3 saya tahu, x4 saya tahu, saya bisa dapatkan x1. Nah, itu yang kita namakan substitusi balik. Jadi tujuannya adalah, kalau saya punya matriks lengkap yang tadi, tujuannya adalah saya ingin membawa ke bentuk ini. Begitu saya mendapatkan bentuk ini, saya akan mendapatkan solusinya. Nah, penyelesaiannya metode penyulihan mundur. Nah, biasanya yang dilakukan untuk mencapai ini, itu adalah yang biasa kamu lakukan eliminasi. Jadi eliminasi itu sebenarnya kamu membuat bentuk yang tadi persamaannya 4 persamaan dengan 4 variabel berubah menjadi matriks segitiga atas. Itu yang kamu lakukan ketika eliminasi. Lalu yang kamu lakukan adalah substitusi, back substitution ini, untuk kamu mendapatkan mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear ini. Oke ya, jadi ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara mencari solusi ini. Hanya kita lihat dari matriks lengkap SPL-nya. Hanya kita lihat dari matriks yang diperluasnya. Nanti kita lihat kapan matriksnya itu ekuivalen. Oke, nanti belum. Nah, penyelesaian SPL umum, jadi saya punya ini tadi, matriks yang diperluas. Saya bisa melakukan operasi, tujuannya saya ingin melakukan operasi sehingga menjadi seperti ini. Oke ya, lebih bagus lagi kalau operasinya itu saya menjadikan matriks diagonal.
Kalau dia berubah menjadi matriks diagonal, artinya ini tidak ada semua. Artinya A11 sama dengan B1. Maaf. Kalau ini A11 ya. Ini berarti A11X1 sama dengan B1. A22X2 sama dengan B2. A33X3 sama dengan B3. ANM sama dengan BN. Nah, bagus sekali ya. Jadi langsung saya dapatkan solusinya. Kalau dalam kasus N sama dengan M. Dalam kasus N sama dengan M ya. Nah, ini ada 3 operasi baris elementer. Apa sih kegunaan operasi baris elementer? Jadi kegunaan operasi baris elementer ini ingin membuat matriks ini berubah menjadi ini. Itu setara dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan eliminasi. Ya, kalau kamu lihat menukar baris ya iya. Nah, ini ketika kamu melakukan operasi baris elementer, maka solusinya itu tidak berubah. Ini yang kita katakan matriks ini ekuivalen dengan matriks ini. Artinya solusinya tidak berubah. Oke ya. Kapan suatu dua buah matriks ekuivalen? Ketika saya melakukan operasi baris elementer, maka solusinya itu tidak berubah. Nah, ada beberapa operasi baris elementer yang diperkenalkan. Satu, menukar baris. Ya, menukar baris ya nggak ada bedanya ya, menukar baris. Solusinya akan tetap sama. Mengalihkan baris. Ini yang kamu lakukan waktu ketika kamu melakukan eliminasi substitusi. Baris atas dikali 2, baris bawah kali 3, supaya nanti atasnya 6, bawahnya 6, nanti saya kurangin. Itu yang kamu lakukan adalah operasi baris elementer. Jadi nanti operasi baris elementer ini ada 3. Menukarkan baris ke I dengan baris ke J, mengalihkan baris ke I dengan sebuah konstan letak 0K, dan menambahkan atau mengurangi K kali baris ke I pada baris ke J. Ya sama yang tadi. Setelah menjadi sama, kamu kurangkan. Nah ini menambahkan atau mengurangkan K kali baris ke I pada baris ke J. Oke ya. Di slide ada yang saya agak kurang sreg. Maka kita coba melihat ini ya. Misalkan saya punya sistem. Saya punya sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear 2 kali 2 saja. 2 kali 2 ya. Sistem persamaan linear 2 kali 2. Mari kita lihat. Nah, misalkan saya punya persamaan linearnya ini. X tambah Y sama dengan 2, maaf. Dan saya punya X minus Y ini sama dengan, jangan. 2X minus Y ini sama dengan 1. Misalkan saya mau punya seperti ini ya. Jadi, ini itu sama dengan saya melihat matriks yang diperluasnya 1, 1, 2. Ini saya pisahkan supaya yang atas belakangnya koefisien. Ini 2, min 1, ini 1. Ini ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan tadi ya, boleh saya tukar barisnya, boleh saya kalikan, lalu saya tambahkan ke baris yang lainnya, atau saya kalikan saja suatu baris dengan bilangan tertentu. Oke ya, di sini oke. Mungkin ini dulu ya, operasi baris elementer. Oke. 1. Operasi baris elementer. Kalau saya punya A, B, C, D, operasi baris elementer ini dituliskan seperti ini. B1 tukar baris dengan B2. Ini menjadi C, D, A, B. Ini operasi baris elementer kedua. Pertama, dia tidak akan mengubah solusi. Ya benar. Oke ya. Jadi kalau saya punya ini mungkin tambah ini ya. Misalkan ini E, ini F gitu. Ini tentunya F, ini E. Oke ya. Ini tidak mengubah solusi dong. Saya punya AX tambah BY sama dengan E, CX tambah DY sama dengan F. Sekarang saya punya apa begitu ditukar? CX tambah DY sama dengan F dan AX tambah BY sama dengan E. Ya, tidak mengubah solusi dong. Nah, yang kedua. Kalau saya punya A, B, ini E, ini C, D, F. Lalu saya bisa lakukan adalah apa? Misalkan 3 dikali dengan baris kedua. Nah, ini berubah menjadi apa? A, B, E, dan 2C, 2D, 2F. Loh, maaf 3 ya, maaf ini 3. Oke. Pak, emangnya kalau dikalikan 3 ini tidak berubah? Tidak, karena kamu sudah tahu X plus Y sama dengan 1, ini sama dengan apa? Sama dengan persamaan garis 3X tambah 3Y sama dengan 3 kan? Betul ya?
Betul ya? Jadi ini tidak mengubah solusinya. Operasi 1 dan operasi 2 tidak mengubah solusinya. Dan operasi yang ketiga, ini adalah A, B, ini ada E, ini C, D, ini F. Operasi yang ketiga, ini kita sepakati. B2 misalkan ditambah dengan 2B1. Baris kedua ditambah dengan 2B1. Penulisan seperti ini artinya semua ditaruh di yang pertama. Jadi, saya lakukan B2 tambah 2B1, hasilnya saya taruh di B2. Akibatnya, di B1 tidak berubah. B1-nya tetap A, B, dan E. Yang keduanya adalah apa? B2C baris kedua ditambah dengan 2 kali baris 1. C ditambah 2A. Ini menjadi C ditambah 2A. Gitu ya. Yang berikutnya adalah apa? Baris kedua ditambah dengan 2 kali baris 1. Tapi jangan lupa ditaruh di baris kedua. D ditambah 2B. Gitu ya. Dan ini terakhir F ditambah 2E. Oke ya. Nah, ini kamu coba lihat, ternyata bisa dicek bahwa ini tidak mengubah solusi. Seolah-olah apa? Seolah-olah itu kamu seperti biasa, eliminasi. Atas dikali berapa, bawah kali berapa, udah gitu dikurangin. Nah, ini. Atau ditambahkan. Ya, operasi ini kira-kira. Jadi nanti operasi eliminasi itu sebenarnya bisa kamu padatkan kira-kira ke dalam 3 aturan ini. Yang kita namakan operasi baris elementer. Oke ya, jangan lupa sekarang saya punya ini. Tujuan saya mengubah ini menjadi ini. Menjadi A, B, 0, D. Nah, ini misalkan E, F. Jadi tujuan saya membuat ini menjadi 0. Oke ya, bagus kalau kamu bisa mengubahnya ini menjadi ini. 1, misalkan A, 1, ini U, misalkan ini V, dan ini 0. Artinya apa? Ini saya punya X, 0 kali X ditambah 1 kali Y sama dengan V. Oh, berarti Y-nya sama dengan V. Lalu saya bisa substitusi balik. Ini kan X, 1X ditambah A kali Y sama dengan U. Padahal Y-nya sebenarnya V. Tinggal saya substitusi balik, saya dapatkan ini. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa berubah ini menjadi ini. U dan V. Artinya apa? Langsung ini X-nya sama dengan U dan Y-nya adalah V. Oke ya? Oke ya? Nah, bentuk yang seperti ini, matriks segitiga atas ini, nanti di kemudian hari kita sebut ini adalah eselon baris, bentuk eselon baris. Ini bentuk eselon baris. Sedangkan ini sesudah menjadi identitas, dan kamu harus ingat, begitu ini menjadi 1, maka atas dan bawahnya harus 0. Ini yang biasanya kita sebut leading one gitu ya. Kalau saya punya 1, satunya harus ngejeglek berikutnya ya. Jadi atas dan bawahnya harus 0. Jadi ini yang kita sebut leading one. Oke ya. Jadi nanti pada akhirnya untuk kasus M variabel dan N persamaan, maka nanti ini menjadi bukan diubah menjadi matriks segitiga atas, tapi menjadi serupa seperti segitiga atas. Atau biasanya kita sebut upper triangular like matrix. Atau ini identity like matrix. Jadi matriks yang menyerupai identitas. Mengapa seperti itu? Nanti kita lihat belakangan. Nah, misalkan yang ini, kita coba kita lakukan operasi baris elementer. Saya tujuannya mau menjadikan ini 0, Yang saya lakukan tentunya adalah ini. B2 dikurangi dengan 2B1. Ini berubah menjadi apa? Ingat, B2 dikurangi 2B1, hasilnya harus kamu tuliskan di yang pertama. B2 minus 2B1, hasilnya kamu taruh di yang pertama, di yang kedua. Ini ya. Oke ya. Jadi suku baris pertama tidak berubah. Yang suku berikutnya adalah apa? 2 dikurangi 2 kali 1. 0. Oke ya. Min 1 dikurangi 2 kali 1. Min 1, min 2. Minus 3. 1 dikurangi 2 kali 2. 1 minus 4. Minus 3.
Oke. Selanjutnya bagaimana? Oh, saya mau membuat, oke, kamu dari sini kamu bisa dua pilihan. Pertama, kamu bisa menggunakan substitusi balik. Ini artinya apa? Min 3Y sama dengan minus 3. Artinya Y-nya 91. Lalu kamu substitusi X tambah Y sama dengan 2. Ini dari baris pertama. Y-nya 91, X tambah 1 sama dengan 2, maka X-nya 91. Atau cara lain, saya melakukan 2 kali operasi baris elementer lagi. Lalu saya min sepertiga dikali dengan baris kedua. Saya berubah menjadi apa? 1, 1, ininya tetap sama, 2. Yang ini berubah menjadi 0, 1, 1. Berikutnya apa? Berikutnya ini harus menjadi 0, mau menjadi identitas. Lalu saya kenakan B1 dikurangi B2. Jangan lupa, operasi ini artinya nanti harus ditaruh di baris pertama. Artinya, baris kedua tidak berubah, sehingga baris kedua saya tetap dalam bentuk ini. Ini menjadi apa? 1 dikurangi 0 adalah 1, 1 dikurangi 1 adalah 0, 2 kurangi 1 adalah 1. Dan hasilnya adalah sama. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Loh Pak, kapan dong saya pakai ini operasi yang menukar baris? Ya, kadang-kadang mungkin kamu akan menemui ini. Oke ya, X tambah Y sama dengan 2. Jadi dalam hal ini saya punya matriks yang diperluas 2 min 1. Min 1, 1, 1, 2. Dalam hal ini supaya menjadi ini, saya lakukan tukar baris. B1 dengan B2. Oke ya, jadi itu kira-kira. Jadi untuk mencari solusi ini tentunya kamu bisa melakukan eliminasi substitusi. Eliminasi itu diwakili oleh apa? Diwakili oleh 3 operasi elementer, baris elementer ini. Operasi baris elementer ini adalah apa? Menukar baris, mengalihkan satu baris dengan konstanta yang tidak nol, dan yang ketiga, suatu baris ditambahkan atau dikurangi dengan kelipatan dari baris yang lain. Kelipatan dari baris yang lain jangan lupa ditaruh di yang pertama. Oke ya. Jadi itu. Oke, di sini yang saya kurang struknya notasi ini ya, B2.2 sama dengan, selain itu biasanya kita sudah tidak. Selain itu ini tidak boleh, Selalu hanya B3 minus 3B2. Depannya ini harus selalu 1. Oke ya. Kenapa saya seperti itu, Pak? Karena pada akhirnya kita akan membahas nanti pada determinan. Determinan itu tidak boleh ini. Dan ini itu sebenarnya kamu ekivalen dengan 2 kali operasi baris. 2 kali operasi baris ya. Ini agak kurang tepat ya, terapkan Oke. Nanti ini yang kita sebut eliminasi Gauss. Kalau tadi menjadi identitas, itu yang kita sebut eliminasi Gauss-Jordan. Oke ya, mudah sekali. Ini jadi substitusi balik. Kamu coba untuk SPL ini, oke. Biasanya kita pakai tanda ini ya, equivalent. Oke. Ini SPL tak konsisten kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.